Shalom Alaihim. Ketemu lagi dengan saya Evangelis Hadasah. Kali ini kita membahas mengenai nama Elohim kita yang benar. Saudara yang terkasih, nama Elohim kita yang benar adalah Yahweh, atau di dalam huruf tetragramatonnya huruf Ibrani Yod He Waw He. Yod He Waw He adalah nama Bapa kita yang dipanggil dengan Yahweh. Sering kita melihat perdebatan demi perdebatan dari para pakar-pakar yang ngotot mempertahankan nama ilah lain dan mengesampingkan nama Elohimnya tanpa mau menyelidiki. Dengan alasan banyak hal, nama Elohim terlalu kudus, namanya memang Yahweh tapi tidak boleh disebut, namanya memang Yahweh tetapi terlalu kudus, kita tidak pantas untuk menyebutkannya. Hello, kalau begitu saya mau bertanya, Yesus yang sering kalian panggil-panggil berarti gak kudus dong namanya. Nah, saudara yang terkasih, mari buka mindset kita. Taruh hati di dalam titik netral, supaya jangan tercemari oleh doktrin-doktrin yang sudah ada, dogma-dogma yang sudah ada. Mari kita belajar. Saudara yang terkasih, Bapa Yahweh memperkenalkan dirinya pertama kali kepada Musa. Yahweh berkata, waktu Musa bertanya, siapakah engkau? Kalau orang Israel bertanya, siapa yang mengutusmu? Apa yang harus kukatakan kepada mereka? Kira-kira begitu bunyi ayatnya ya. Kita baca di Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 15 berkata, Yahweh berkata kepada Musa, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub, itulah yang mengutus aku Musa kepadamu. Itulah yang harus engkau katakan kepada mereka. Dan berkumpullah, jumpailah tua-tua Israel. Jadi Yahweh sendiri memperkenalkan dirinya kepada Musa bahwa namanya adalah Yahweh. Jadi jangan ada alasan-alasan untuk mempertahankan ilah lain yang notabene-nya ada 3 versi ilah lain di dalam Alkitab, yaitu Allah huruf besar semua, Allah A-nya saja yang huruf besar, Allah A-nya Allah huruf kecil semua. Dan di dalam mindsetnya orang Israel, seketika mengucapkan Allah huruf besar itu kepada siapa? Mengucapkan Allah huruf pertamanya saja, A-nya saja yang besar, itu kepada siapa? Allah huruf kecil itu kepada setan atau kemana? Tetapi ketika mengucapkan ketiga versi itu tetap sama bunyinya, Allah. Hai saudara yang terkasih, Bapa Yahweh berkata, dalam segala hal yang kupirmankan kepadamu, ya, Keluaran 23 ayat 15, haruslah engkau waspada. Nama ilah-ilah lain janganlah engkau sebut. Nama ilah lain jangan keluar dari mulutmu. Akulah Yahweh menciptakan langit dan bumi. Jadi jelas-jelas di situ diperintahkan tidak boleh mengatakan nama ilah lain. Nah, kenapa masih beralasan mengatakan namanya terlalu kudus, namanya begini, namanya begitu? Saudara yang terkasih, untuk menjawab perkataan apakah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa? Ya, di dalam Keluaran 3 ayat 15. Jangan macet di Keluaran 3 ayat 14. Di Keluaran 3 ayat 14, Bapa Yahweh menyatakan kekekalannya, mengatakan diri kekuasaannya, bahwa selain Dia tidak ada yang lain. Aku adalah aku. Selain aku tidak ada yang lain, itu maknanya. Dia kekal dari dulu, sekarang hingga selamanya. Aser haya vehove veyafu. Jadi dia di Keluaran 3 ayat 15 menyambung ayat yang ke-14. Karena Musa tetap bertanya. Kalau mereka bertanya, siapa yang mengutusku? Apa mau ku jawab? Itu bahasa modernnya sekarang ya. Lalu Bapa Yahweh berkata, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub, itulah yang mengutus aku kepadamu. Kira-kira mudah dipahami ya saudara-saudara yang terkasih. Nah, ini sebagai pembuka mindset kita bahwa Elohim kita bernama Yahweh. Nanti kita di sesi yang berikutnya
akan saya sampaikan lagi di mana saja Yahweh memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Begitu saudara yang terkasih, ini sebagai part yang pertama saya menyajikan kepada saudara bahwa namanya adalah Yahweh, Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi. Sampai ketemu di sesi yang kedua mengenai nama Bapa, nama Elohim kita, Yahweh Elohim. Bapak Yahweh, bersama Adonai Yeshua HaMashiach memberkati. Shalom.